Mari kita saksikan pertandingan antara Master Erdomus melawan Master Sealer pada Juli tahun 2025. Pion E4, pion E5, kuda F3, kuda ancam pion. Yang berikutnya adalah kuda C6, Bishop B5, gajah ancam kuda, pion A6, pion mengancam gajah. Maka yang berikutnya adalah Bishop A4, kuda F6, rokade, Bishop C5, pengembangan gajah hitam. Ini menggunakan pembukaan Ruy Lopez ya teman-temanku. Pertandingan yang sangat tajam sekali pembukaan Ruy Lopez ini. Mari kita lihat keseruannya dengan melihat pertandingan ini. Maka yang berikutnya adalah pion C3, memberi jalan untuk gajah. Maka yang berikutnya adalah B5, pion ancam gajah. Maka yang berikutnya adalah Bishop C2, gajah menyelamatkan dari ancaman pion. Pion D6, pion melindungi pion E. Pion D4, melakukan pertukaran pion. Bishop A7, gajah melindungi dari serangan pion. Pion H3, antisipasi gajah G4 ya. Yang berikutnya adalah Bishop B7, Fianchetto gajah. Yang berikutnya adalah Bishop E3, pengembangan gajah dengan melindungi pion. Maka yang berikutnya adalah pion makan pion, pion makan pion. Maka yang berikutnya adalah kuda B4, kuda mengancam gajah. Maka yang berikutnya adalah kuda D2, pengembangan kuda. Kuda sangat kuat ya, saling melindungi. Maka yang berikutnya adalah kuda makan gajah. Maka yang pasti adalah menteri makan kuda dan hitam rokade, melakukan persembunyian yang sangat kuat. Maka yang berikutnya adalah Bishop G5, Bishop pen dari menteri. Yang berikutnya adalah pion H6, pion ancam gajah. Maka Erdomus tidak berpikir lama lagi, menghabiskan kuda dari Silfider dengan Bishop makan kuda. Maka yang berikutnya adalah Queen makan kuda. Maka yang berikutnya adalah pion C sudah sangat kosong dan tidak ada pelindungnya, maka dimakan dengan mudah Queen XC7, menteri ancam gajah. Maka Rok B8, benteng melindungi gajah. Maka yang berikutnya adalah menteri C3, menteri melindungi pion D ya. Maka yang berikutnya adalah benteng C8, benteng ancam menteri. Menteri D3, menteri melindungi pion D dan E. Yang berikutnya menteri G6, menteri ancam pion E. Maka yang berikutnya adalah D5, pion menutupi jalur gajah putih ya. Di sini dibuat gajah semakin tidak berfungsi, gajah hitam yang berwarna putih. Maka yang berikutnya adalah benteng
E8, benteng ancam pion. Yang berikutnya adalah pion A4, melakukan perusakan atas pion B, dibalas dengan pion B4, hitam menolak pertukaran. Maka yang berikutnya adalah benteng B1 untuk melindungi pion B. Maka berikutnya adalah rok C5. Di sini dengan harapan benteng mau makan pion D ya. Maka putih antisipasi dengan langkah yang sangat bagus sekali dengan kuda H4, kuda ancam menteri. Maka Queen F6 melindungi dari ancaman kuda. Maka kuda F5, kuda melakukan outpost ya, dengan maju ke depan, lebih banyak ancaman. Maka Bishop C8, gajah ancam kuda. Yang berikutnya adalah kuda C4, kuda ancam pion D. Maka yang berikutnya adalah gajah makan kuda, dan dilanjutkan dengan pion makan gajah. Maka yang berikutnya adalah benteng C7, benteng melindungi dari gajah ya. Maka yang berikutnya adalah kuda A5. Di sini kuda berencana untuk masuk ke kuda C6 ya. Maka yang berikutnya adalah benteng E5, benteng ancam 2 pion. Maka yang berikutnya adalah kuda C6. Di sini kuda ancam benteng dan gajah. Maka tanpa pikir panjang lagi, hitam menjawab dengan benteng makan pion. Di sini kelihatan bahwa hitam menang makan satu pion ya. Maka dibalas dengan benteng E1, jalur E dikuasai oleh putih. Maka yang berikutnya adalah pion G6, pion melindungi benteng. Maka yang berikutnya adalah benteng E2, maju untuk persiapan menumpuk benteng ya. Maka yang berikutnya adalah Bishop C5, gajah melindungi pion ya. Maka yang berikutnya adalah kesalahan dari hitam melepaskan pion A. Maka menteri makan pion. Maka raja G7, raja maju ke depan agar tidak terjadi skak. Maka menteri D3 kembali ke posisi awal. Maka yang berikutnya raja H7. Hitam hanya melakukan langkah raja terus ya, karena posisi perwiranya sudah sangat bagus. Maka yang berikutnya adalah A5. Pion bebas ini berbahaya ya, bisa-bisa akan menjadi menteri. Maka hitam harus waspada ya dengan serangan pion bebas ini. Yang berikutnya adalah Queen G5, ancaman terhadap pion G. Maka rok D2 melindungi pion D karena diancam oleh benteng dan menteri. Maka yang berikutnya adalah benteng C8, benteng mundur ke belakang ya untuk memperbaiki posisi. Maka yang berikutnya adalah pion G3. Maka yang berikutnya adalah benteng
E8, benteng menguasai jalur E ya. Maka yang berikutnya adalah raja G2. Yang berikutnya adalah rok E4. Di sini benteng diberikan percuma-cuma ya, dengan harapan kalau menteri makan benteng, maka hitam ganti menteri makan benteng. Ini merupakan pertukaran, maka putih menjawab dengan pion A6, berusaha untuk menjadikan promosi menteri ya. Maka yang berikutnya adalah pion B3. Ini pion diberikan percuma-cuma oleh Schaeffler ya. Tapi kalau dimakan hancurlah putih karena benteng D tidak ada yang menjaga ya. Maka yang berikutnya adalah benteng E2. Melakukan peraduan dari benteng. Maka yang berikutnya adalah rok A4. Rok mengancam pion A. Maka yang berikutnya adalah A7. Putih tidak gentar ya untuk menjadikan menteri. Maka yang berikutnya adalah bishop makan pion. Maka yang berikutnya adalah menteri makan pion. Inilah kecerdasan dari Endurgus. Dia mengancam benteng, dan di sini benteng susah untuk lari ya. Maka tanpa pikir panjang lagi, yang dilakukan hitam adalah benteng F4. Benteng melindungi benteng, tapi di sini pion nggak bisa makan ya karena masih open sama menteri. Maka yang berikutnya adalah raja H2. Maka yang berikutnya adalah menteri H5. Menteri ancam benteng. Maka dengan mudah Erdogutmus melakukan langkah pion makan benteng, dibalik dengan benteng makan pion. Dan yang berikutnya adalah menteri G3. Dan setelah posisi ini Erdogutmus menang.